Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teleskop atau teropong bintang atau juga disebut dengan teropong astronomi. Teleskop memiliki dua buah lensa positif, yaitu lensa objektif dan lensa okuler, sama seperti pada mikroskop. Perbedaannya, lensa objektif pada teleskop memiliki panjang fokus yang lebih besar dibandingkan lensa okulernya. Bagaimana perbesaran bayangan pada teleskop? Simak penjelasannya berikut ini. Objek yang diamati menggunakan teleskop adalah objek yang posisinya jauh tak hingga, sehingga dapat kita tuliskan di sini SOB sama dengan tak hingga. Oleh lensa objektif, objek tersebut akan membentuk bayangan berada di titik fokus lensa objektif dan juga tepat berada di titik fokus lensa okuler. Nah, sehingga di sini juga dapat kita tuliskan bahwa jarak bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif itu sama dengan jarak fokus objektifnya. Kemudian karena juga berada tepat di titik fokus okuler, maka bagi lensa okuler SOK-nya itu sama dengan FOK. Di sini dapat kita lihat bahwa jarak antar lensa atau yang biasa juga dikenal dengan panjang teleskop D atau L ini adalah FOB ditambah dengan FOK, gitu ya. FOB plus FOK, yaitu panjang fokus objektif ditambah dengan panjang fokus okuler. Nah, selanjutnya, karena pengamatan dilakukan dalam kondisi mata tidak berakomodasi, di mana bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif tepat berada di titik fokus lensa okuler, maka oleh lensa okuler di sini akan dibentuk bayangan akhir atau terbentuk bayangan akhir di titik jauh mata normal atau di titik PR mata normal. Nah, sehingga dapat kita tuliskan di sini S aksen OK, jarak bayangan akhir oleh lensa okuler di sini berada di posisi tak terhingga. Oke. Untuk perbesaran bayangan pada teleskop di sini persamaannya pada dasarnya adalah perbesaran angular. Nah, untuk kondisi mata tidak berakomodasi, rumus perbesaran bayangannya dituliskan dengan MA sama dengan perbandingan antara panjang fokus objektif dengan fokus okuler, atau MA sama dengan FOB per FOK. Pada pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif juga berada di titik fokus lensa objektif itu sendiri. Nah, ini sama seperti pada untuk kondisi mata tidak akomodasi. Letak perbedaannya yaitu adalah di mana di sini letak bayangan oleh lensa objektif tidak berada di titik fokus okuler, tetapi berada di antara fokus okuler dengan lensa okuler. Atau dapat kita tuliskan di sini. Di sini adalah jarak bayangan oleh lensa objektif S aksen OB sama dengan panjang fokus objektifnya. Sedangkan untuk terhadap lensa okuler, maka di sini kita tuliskan sebagai SOK. Nah, jika pada kondisi mata tidak berakomodasi, SOK sama dengan FOK, tetapi di sini SOK tidak berada tepat di FOK sehingga kita tuliskan sebagai SOK saja. Nah, sehingga di sini dapat kita lihat perbedaan untuk jarak antar lensanya atau panjang dari teleskopnya. Nah, di sini untuk panjang teleskopnya D menjadi FOB ditambah SOK. Oke, bisa dilihat perbedaan untuk panjang teleskopnya. Dan bayangan akhir yang dibentuk oleh lensa okuler di sini yaitu berada di titik dekat mata normal atau di titik jarak baca normal, yaitu bisa kita tuliskan di sini S aksen OK yaitu berada di min SN. Nah, tanda min sama seperti biasanya, ini menyatakan posisinya itu berada di depan lensa okuler yaitu bersifat maya. Untuk rumus perbesaran angular pada mata berakomodasi maksimum di sini yaitu adalah MA sama dengan FOB per SOK. Atau jika kita jabarkan di sini SOK-nya, karena biasanya pada soal itu tidak diketahui SOK-nya, maka bisa kita gunakan persamaan
MA sama dengan FOB per FOK dalam kurung SN plus FOK per SN. Oke. Nah inilah rumus perbesaran angular untuk kondisi mata atau pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum. Supaya lebih paham, kita kerjakan contoh soal berikut. Sebuah teropong bintang memiliki lensa objektif dengan kekuatan plus 1 dioptri dan lensa okuler dengan kekuatan plus 20 dioptri. Nah, di sini yang diketahui adalah kuat lensa dari lensa objektif yaitu plus 1 dioptri dan lensa okuler dengan kuat lensa plus 20 dioptri. Nah, dari kuat lensa ini kita akan peroleh nilai titik fokus atau jarak fokus setiap lensa. Nah, kenapa kita hitung titik jarak fokusnya? Karena kalau kita lihat dari rumus teleskop, tidak ada kuat lensa di situ, tetapi yang kita perlukan adalah fokusnya atau jarak fokusnya. Nah, ingat rumus kuat lensa dengan jarak fokus yaitu adalah P sama dengan 100 per F. Nah, berarti FOB sama dengan 100 per POB-nya. Oke. Maka di sini FOB-nya adalah 100 per 1, tidak lain adalah 100 cm. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang okuler, berarti FOK-nya adalah 100 per POK 20, maka di sini dapatnya adalah 5 cm. Oke, sudah kita dapatkan jarak fokus masing-masing lensa. Pertanyaannya di sini adalah menentukan perbesaran sudut dan panjang teropong jika pengamatan dilakukan dengan cara tanpa akomodasi dan akomodasi maksimum. Oke, kita kerjakan terlebih dahulu yang A, ini untuk kondisi mata yang tanpa akomodasi, di mana perbesaran itu M, untuk tidak akomodasi itu adalah FOB per FOK. Nah, nilai F-nya sudah kita dapatkan tadi, maka sini kita masukkan 100 per 5, maka perbesaran untuk mata tanpa akomodasi adalah 20 kali. Nah, selanjutnya selain perbesaran ditanyakan juga panjang teropong D. Nah, untuk D-nya di sini adalah FOB plus FOK untuk mata tanpa akomodasi. Berarti di sini adalah 100 cm ditambah 5 cm, maka hasilnya adalah 105 cm. Oke, bisa diikuti ya. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang B, yaitu untuk mata berakomodasi maksimum. Nah, pertanyaannya sama, yaitu menghitung perbesaran bayangannya. Nah, di sini untuk perbesaran bayangan akomodasi maksimum adalah FOB per SOK ya. FOB per SOK atau di sini atau MA sama dengan FOB karena SOK-nya tidak diketahui di sini ya. Per FOK dalam kurung SN plus FOK per SN gitu ya. Per SN. Oke. Nah, coba dilihat lagi rumusnya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. FOB tidak lain tadi adalah 100, FOK 5. SN-nya berapa? SN-nya tentu kita pakai yang umum yaitu 25, nilai normal. FOK-nya tadi 5 per 25. Maka hasilnya adalah di sini 20, 30 per 25. Nah, disederhanakan akan kita peroleh nilai 24. Nah, 24 kali. Jadi perbesarannya 24 kali. Nah, selanjutnya yaitu panjang teropongnya. Di sini kita gunakan untuk mata berakomodasi maksimum, yaitu adalah kita gunakan warna biru di sini ya, biar terlihat perbedaan di sini. L sama dengan FOB plus SOK. Oke, FOB-nya tadi adalah 100. Nah, di sini ada SOK lagi. Nah, SOK di sini kan tidak ada di soal ya. Berarti harus kita cari. Gimana mencarinya? Nah, bisa kita gunakan rumus perbesaran tadi. Karena sudah kita dapatkan nilai perbesaran angularnya 24 kali. Berarti di sini adalah 24 sama dengan 100 per SOK yang akan kita peroleh di sini. Sehingga dapatlah SOK sama dengan 100 per 24. Nah, kita sederhanakan. Bagi 4 berarti 25 per 6. Oke ya, 25 per 6. Nah, kita masukkan di sini 25 per 6. Oke. Mau disamakan penyebut boleh atau 25 per 6-nya langsung dijadikan desimal.
Kalau kita samakan penyebut, maka di sini jadi 600 per 6 plus 25 per 6. Maksudnya menjadi 625 per 6. Oke, kita ambil jadi 100 per 4 per 6 cm. Oke, sip ya. Nah, semoga bisa diikuti dan dipahami.